di sidang? Kenapa dia harus takut minta sidang? maaf di Ayo sidang. kita buktikan di Gak ada pengadilan. yang takut di sidang, bro. Kamu aja yang takut dan Anda tuh tidak mewakili siapa-siapa, kuasa hukum dari siapa? Saya kuasa hukum dari Pak Paiman. Iya, gak ada hubungannya sudah Pak Iman di sini. Ada. Karena kalian menuduh bahwa Lah Pak sekarang Paiman masih jalan mencetak di masih jalan nggak sekarang? sudah kita cabut. Lah ya udah, selesai ini. Ini orang Bukan, hukum nggak itu ngerti menandakan ini. bahwa kalian asal Kacau. ngarang. Kalian hanya Aduh, memfitnah kacau orang. banget. Justru Kacau kita akan banget menjadi ini. saksi yang nanti pendukung Iya, Pak Jokowi. mana? Bahwa Udah. kalian ini asal ngomong aja. Nggak, kacau banget ini. Lawyer nggak Asal ngerti ada hukum ngomong tuh kayak aja. gini nih. Kemarin serius katanya Nah. pramuka ada bukti Lah segala iya, macam. nanti Sekarang tunggu berubah. nanti tunggu tanggal mainnya ya. Main apa? Itu soal yang Sudah pramuka digelar itu sudah ada. di Polda Metro Jaya. Sudah ada. Nanti Dan tunggu polisi tanggal tidak main-main mainnya. dalam hal ini. Oke, baik. Mana Bung David, berkasnya Bang. dikembalikan kok nggak main-main ya. 700 bukti, 120 sekian saksi, 22 ahli. Kalau itu memang benar, nggak akan ada P19 dikembalikan. Orang normal bicara begitu. Udah clear. Dan satu lagi, Mas Aiman sebelum nanti yang lain bicara, Mas David Pajul sahabat saya bicara adalah kita tetap menegakkan kebenaran dan tidak akan yang namanya kita mohon maaf nyun ke sana. Kecuali Jokowi yang mohon maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Pertama, saya katakan bahwa Pak Egy Sujana seperti ini kenapa Bapak maafkan gitu. Tapi kalau bicara sederhananya aja, nggak mungkin ada salaman kalau tangan ini tertutup gitu. Berarti otomatis memang Egy Sujana itu minta maaf dan Damai Harilbus minta maaf. Dan Itu kesimpulan Bang Farhad. kan kesimpulan karena dari tanggal 15 September Nggak, karena Bang Egy saya ada menyatakan rekaman videonya, mereka mau damai. Saya punya video rekaman, Ya, Bang ya. Egy Sujana memang mau damai. Nah, kemudian sekarang ada 2 orang lagi. Yang satu ya memang saya katakan kemarin ya, tadi Bang Repri mengatakan bahwa ada klarifikasi. Saya nggak akan pernah menyebut nama di sini. Harusnya lawyer-lawyer ini ya atau teman-teman ini. Nggak, 2 nama lagi kenapa? 2 nama lagi Tunggu kenapa? sebelum masuk ke sana. Harusnya menghargai restoratif justice. Ini mereka ngejek-ngejek gitu. Bagi saya restoratif justice itu adalah bagian dari proses puncak gitu. Makanya mungkin pengadilannya dari mereka kemungkinan bisa dihukum, tapi di pengadilan restoratif yang di luar daripada mediasi peradilan atau maupun perdamaian dilakukan, menurut saya itu memang harusnya kita dukung. Ini malah mereka mengejek-ngejek, padahal Pak Jokowi mempersilahkan silakan lanjut. Nah, bahkan ketika mereka tanya kira-kira siapa yang mau direstoratif lagi menurut Farhad Abbas? Di luar Egy Sujana dan Ya. Damai Harilbus. Waktu itu, Pak Jokowi bertanya seperti itu. iya bertanya seperti itu. Siapa yang mau RJ Bahkan lagi? Pak Jokowi menyebutkan apakah dokter T. Dokter Tifa, oke saya sebutkan aja. Ya. Terus Atau saya katakan, Pak Jokowi menyampaikan itu. iya 2 kali dia sebut nama itu. Apakah Dokter Tifa? Ya saya nggak tahu ada apa di belakang itu. Ada yang kedua selain Dokter Tifa? Yang kedua saya bilang kalau bisa dimaafkan Rismond. Oke. Ya kenapa? Karena bagi saya Rismond ini adalah penjahat. Nah, dia ada kesalahan, pertama dokter palsu, masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Nah itu saya punya, karena saya sebagai Orangnya ketua nggak ada, LSM nggak Hajar usah Indonesia, gibah lah Tapi orangnya. ada pengacara nanti bisa ya, jelasin. LSM Hajar Indonesia, dan saya punya kepedulian terhadap teman-teman karena Bitor itu biasa kadang-kadang kita berdebat dia hanya ramah aja. Nah, saya lebih mengajak agar Bitor minta maaf aja ke Pak Enggak, Jokowi. Dokter Tifa, Pak Jokowi menyampaikan apakah Dokter Tifa mau RJ? Bukan, maksudnya disebutkan tidak secara tegas mengatakan, tapi menurut kelompok mereka ya ada kecenderungan bahwa orang yang paling pertama akan minta restoratif itu adalah Dokter Tifa. Bukan, kan ini Anda bicara dengan Pak Jokowi kan? Iya. Pak Jokowi menyampaikan apa? Kan menanyakan siapa lagi yang mau kamu yang bisa ya, kita lakukan upaya restoratif justice. Nah, memang terucap kalimat Dokter Tifa Oleh Pak Jokowi. oleh Pak Jokowi. Di situ saya Oke, berpikir, ini menarik nih baru pertama kali. Oke. saya berpikir apakah udah ada pengacara yang Jadi- menyampaikan kepada Pak Jokowi atau melalui Oke, ajudannya. Anda berpikir sih. Berpikir gitu. Nah, saya bantah Karena Pak Jokowi menyampaikan menyebut nama Dokter Iya, Tifa, saya apakah nggak setuju Dokter Tifa dokter. mau melakukan restoratif Ya, justice? saya mengatakan tidak karena Dokter Tifa ini mulutnya sangat merusak gitu. Bahkan mereka ini sekarang hari ini terus gini, jangan seksis. Jadi Ya, boleh. Tetapi misalnya kalau Anda mengatakan jangan mulutnya merusak, itu kan seksis. Ya. Tapi komentarnya
itu terlalu tajam. Jadi komentar, jangan kita bilang mulut. Banyak salah gitu. Iya. Komentar banyak salah. Oke lah. Bagi saya merusak, Pak. Itu seksis. Menurut Anda Itu tadi kan? seksis, Menurut jangan. saya. Iya. Kemudian saya mengatakan, ya Dr. Rismon kalau aja. suruh milih saya Rismon. Kenapa pertimbangan Rismon Anda sebutkan itu? Karena menurut saya Pak Rismon ini akan banyak masalah. Maksudnya? Ya dia permasalah hukum yang kita tahu. Bahwa Dr. Rismon itu adalah yang dalam waktu... Ya kenapa perlu di restoratif justice? Ini menyangkut nurani saya aja gitu. Iya. Kan ditanya. Kasihan maksudnya Anda. Ya, dibanding yang lain-lain mending Rismon. Karena paling menurut Anda paling banyak Suryo kesalahannya. Kan jelas ya saya anggap memang dari dulu memang dan pernah dihukum dengan terkait dengan masalah Pak Jokowi. Apa masalahnya? Nah, kemudian sebentar. Apa masalahnya? Ya Bapak saya dihukum kenapa? Lah ya apa masalahnya? Ya itu aja yang Nggak ada kita kaitan usah ke Pak membahas. Jokowi dong. Nggak ada masalahnya, nggak usah ngomong kamu. Nggak ada kaitan ke Pak Jokowi. Maksudnya hukuman apa? Iya. Ya dari dulu memang sifat kebenciannya permusuhan Pak Jokowi, kemudian gambar stupa dan lain sebagainya. Lah ini juga ngaco ini gambar stupanya punya siapa? Oke, Iya nggak tak? apa. Tahu nggak kamu? Ya Gambar sebentar, stupanya saya siapa akan yang gambar? lanjutkan sebentar. Ini orang Yang ngaco jelas ini, Bapak orang udah ngaco pernah kayak terhukum. gini udah. Pernah dihukum pasal Terus-terusan 6 ITE. ini sebar Kemudian- hoax ini. Nggak akan ada dan dokter pura-pura Tifa sakit. dan respon itu Dan nggak pura-pura ada. sakit. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak Nggak gini akan ada bohong Mas Roy. ini. Nggak akan ada. Sebentar, Nggak sebentar. akan ada restoratif Saya justice akan- di antara nggak akan kita. Saya tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, Saya kalau mengatakan saya tidak nggak ada. mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang nggak hadir. mereka menunjukkan ini rasa pengecut ketakutan ini. mereka Dokter dengan Rismon, cara Dokter Tifa nggak ada di sini melakukan diserang. Serang uji saya coba. material ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. jika sudah tidak ada lagi Kacau. jalan, mungkin mereka Beraninya akan cuma cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara Ini ini. dukun lagi Saking nih, stresnya aduh gitu. pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena Aduh. melalui Mahkamah Konstitusi yang Kayak gini diprediksi ngaco akan banget ini. gagal dan kalah. Oke, kita balik. Ini Dan cuman- mereka dalam waktu dekat ini Nih tidak loh, menyadari Pak Hatu kayak gini nih bahwa loh. Nih, kayak tuyul P19 ini. itu akan membuat Nih, mereka tuyul semakin ini. ketakutan. Aduh. Bagi saya itu Tuyul adalah ini. aba-aba atau tanda P19 agar kok polisi ketakutan dulu. Aduh. melengkapi, Ini orang nggak memperkuat, ngerti hukum ini. kemudian menahan mereka Alah, agar P19 kok ditahan. jaksa meyakinkan Belajar hukumnya untuk dari dilimpahkan mana kembali ini? lagi. Ini loh. Bisa, untuk P19 dilimpahkan itu ke- dikembalikan. Iya. Oke, Aduh. bentar deh. Saya kejaksaan. mau Ini tanya orang Anda. hukum nggak ngerti hukum ini belajar Saya mau hukumnya tanya Anda, di mana ini? Bang Farhad, enggak sebentar. Anda P19 menyebut itu Pak Jokowi. dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian. Iya, oke. Itu loh. Benar, tapi kan Lah iya. wewenang polisi Lah untuk iya. menahan saudara bisa. Lah ya nggak doh ini Ya, jadi konyol nih. jangan Anda belajar mengatakan hukumnya di P19 mana satu kebahagiaan, suatu pesta pora seolah-olah Anda tidak bersalah. Siapa yang pesta pora? Banyak kejadian-kejadian. Anda perlu makanya keyakinan belajar bahwa hukum mulai lagi saat ya. ini seluruh rakyat Indonesia, Nak, belajar hukum mulai lagi ya, rakyat nak. kecil, rakyat besar, mulai pengacara, Aduh, sampai mantan konyol. pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Aduh. Ngatermul banget ini. Ya kalau Ayo. kalau menurut saya kan ini sedikit ya, dari awal saya bilang, saya menggambarkan bahwa yang terjadi pembicaraan tadi itu seperti peradilan di akhirat. Harusnya, Pernah di akhirat dia. dengar dulu, membayangkan. Dia pernah di akhirat. Kemudian dia. saya katakan, Bentar, Mas Roy. loh, Insya harusnya Allah yang dibela segera ke manusia akhirat kamu. atau malaikat. Ini kok yang dibela Kita setan. doakan segera ke akhirat. Apakah Bang Rapli Harun nggak menyadari hal itu gitu? Bahwa yang dibela ini Bapak Rapli Harun hanya melihat hukum untuk masa depan, tidak melihat siapa masa lalu orang-orang ini gitu. Dan yang terlihat ini bukan masalah penelitian, tapi komunitas pengejekan. Makanya saya katakan yang terjadi ini adalah motivasi ekonomi. Kalau tidak gara-gara ekonomi, mana ada orang yang sudah jadi tersangka berani menahan, berani menantang. Padahal itu kalau tersangka udah ngerti. Kalau perlu, Maksudnya ekonomi gimana? ya, Maksudnya ekonomi gimana? yang kenapa Roy Suryo Ini seperti itu? insinuasinya Kenapa tipe seperti halus itu? banget ini. Menurut saya motifnya adalah ekonomi. Apa misalnya? Ya. Apa ekonomi? Apa misalnya? Kalau orang ada pekerjaan, ini tiap hari kerjanya begitu, makan mencari uang dari buku, penjualan buku. Ini ibu-ibu nih yang bantu jualan mereka kan, untung berapa kalian? Dapat royalti berapa kalian? Apa salahnya uang halal? Iya, berarti ada motivasi ekonomi. Bentar. Lah, Kalau iya, tidak ini ada kacau seperti ini. itu mana mungkin? Ini Mereka ngaco ini. jualan teriak-teriak, ngejek-ngejek orang dan menghina-hina Pak Jokowi. Betul nggak? Enggak lah. Ikut Coba, jualan coba. buku Coba nggak? nanti. Apa tadi dibilang kami jual buku? Memang kami jual buku karena itu salah satu bentuk kami untuk syiar, untuk kebenaran. Bukan komisi yang kami cari. Berarti kan Bentar. motif ekonomi. Saya mau tanya Bu, udah berapa buku yang Anda jual? Banyak. Saya udah beberapa ratus lah. Beberapa ratus. Iya. Berapa pendapatannya? Boleh nggak saya tanya itu? Boleh aja, kan itu kan wajar. Ya, kan buku pasti ada untuk Pasti ada. penerbit, tapi komisi ke Anda berapa? Buku yang mana dulu?
Ya semua buku kaitan ke kasus ini. Enggak, ada 2 buku, JWP sama Gibran Oke, Endgame. JWP sama Gibran Endgame. Kalau JWP itu 10% Mas, jadi itu nggak ada artinya Mas. Iya berapa? Ada sebutan aja berapa kira-kira itu? Yang Anda dapatkan? Komisinya? Ya dikit lah Mas dibanding dengan Nggak banyak, Mas, Berapa? Mas. 1 juta misalnya total? Lebih. 10 juta? Oh nggak nyampe. Oh, ya artinya kalau Nyampe, buat kecil sekali. sekian bulan nggak ada artinya Mas Mas Farhad. Saiman, Ya itu yang Untuk nampak. Belum lagi diketahui. orang di belakangnya kan. Bentar, itu Mas yang Aiman. nampak. Siapa yang menggerakkan? Siapa membiayai nasi Siapa yang bungkusnya? Siapa yang menggerakkan? membiayakan? Mas Aiman, untuk diketahui, Bang Farhad ini berapa kali telepon saya loh. Kenapa? Mungkin dipikirnya, berapa kali ngajak saya ke tempat Jokowi? Ngapain saya ke rumah Jokowi? Nah, dia ngarang Ngaku! aja. Saya Ngaku! punya data komunikasi dengan dia untuk kepentingan apa? Iya. Gak pernah saya ngajak dia ke Jokowi. Ah, iya, Mana dosa telepon? lo, Mas, Tapi dosa saya lo. jelaskan, saya mengajak kalian semua yang menghina Pak Jokowi, ayo ke Solo, minta maaf. Kenapa? Mau minta maaf sama Pak Jokowi? Resiko Jokowi. penjara, kasihan keluarga kalian. Karena sudah Jokowi, sangat Jokowi. menghina aja.